Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan video presentasi kami tentang materi sampling acak berlapis. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Yohanes Nurdin TWT, Jufrian Francisco Monsaku, saya sendiri Primus Wantinus Subang, dan juga Yosefina Carolina Buran. Berikut materi presentasi yang akan kami bahas. Baik, pada materi 4.4 itu penentuan besarnya sampel untuk perkiraan rata-rata dan total. Apapun teknik sampling yang digunakan, tingkat ketelitian suatu perkiraan sangat tergantung pada besarnya sampel, yaitu nilai N. Sama halnya juga dengan sampling acak berlapis. Penentuan besarnya sampel ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama tingkat variasi dan heterogenitas populasi dari mana sampel diambil. Yang kedua, besarnya tingkat keyakinan untuk menjamin bahwa nilai parameter yang diperkirakan akan terletak dalam suatu interval tertentu. Dan yang ketiga, besarnya kesalahan sampling yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan sampling yang dinyatakan dalam presentase harus diubah menjadi proporsi. Contoh di dalam memperkirakan suatu parameter, katakan U sama dengan rata-rata sebenarnya. Kesalahan sampling tak lebih dari B, artinya jarak nilai perkiraan yaitu XST bar terhadap tak melebihi B, yaitu batas atas kesalahan sampling. Tingkat keyakinan 90% dikehendaki B sama dengan Z alfa per 2. Sigma X sama dengan 2 dikalikan sigma X ST bar kuadrat, atau sigma X ST bar kuadrat sama dengan B kuadrat per 4, dimana Z alfa per 2 sendiri sama dengan 1,96 dibulatkan menjadi 2. B sama dengan batas kesalahan sampling. Sigma XST bar kuadrat itu adalah varian sebenarnya dari XST. Akar dari sigma XST kuadrat itu adalah error dari XST bar. Sigma XST bar kuadrat sama dengan 1 per N besar kuadrat dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari N besar I kuadrat dikalikan dengan N besar I kurang N kecil I per N besar I dikalikan dengan sigma T kuadrat per N kecil I. Sigma I kuadrat merupakan varian sebenarnya stratum ke I. Ingat bahwa XST bar kuadrat perkiraan untuk sigma XST bar kuadrat. XST bar kuadrat sama dengan 1 per N besar kuadrat dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari N besar I kuadrat dikalikan dengan N besar I kurang N kecil I per N besar I dikalikan dengan sigma T kuadrat per N kecil I. Walaupun sudah ada persamaan sigma XST bar kuadrat sama dengan B kuadrat per 4, kita belum bisa mencari nilai N jika belum diketahui hubungan antara N dengan N1, N2 sampai dengan NK. Sebab kalau sampling acak berlapis, N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari NI, yaitu N1 tambah N2 sampai tambah NK. Ada beberapa cara untuk mengalokasikan N ke setiap stratum. Akan tetapi, walaupun demikian, NI sama dengan stratum ke I pasti merupakan pecahan dari N. Untuk pembahasan berikutnya dengan NI sama dengan NWI dapat dicari N dengan menggunakan persamaan
sigma x st bar kuadrat sama dengan b kuadrat per 4. Kalau d sama dengan b kuadrat per 4, maka 1 per n kuadrat dikalikan dengan sigma ni n besar i kuadrat dikalikan dengan n besar i kurang n kecil wi per n besar i dikalikan dengan sigma i kuadrat per n kecil wi sama dengan b kuadrat per 4 sama dengan d. Maka diperoleh hasil sigma n besar i kuadrat dikalikan dengan sigma i kuadrat per wi sama dengan d ditambah dengan sigma n besar i kuadrat kemudian dikalikan dengan n kecil. Jadi n kecil sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai k dari n i kuadrat dikalikan dengan sigma i kuadrat per wi kemudian dibagi dengan n kuadrat d kemudian ditambah dengan sigma n besar i sigma i kuadrat, di mana d sama dengan b kuadrat per 4 untuk memperkirakan u. Untuk memperkirakan u maupun t, besarnya sampel sangat tergantung pada sigma i kuadrat, varian stratum ke i, dan pecahan wi. Nilai sigma i kuadrat apabila tidak diketahui dalam prakteknya memang tidak diketahui, bisa dipergunakan sigma i kuadrat dari hasil penelitian sebelumnya atau dengan si kuadrat yang dihitung langsung dengan sampel sembarang. Artinya, besarnya sampel sembarang saja atau berdasarkan anggapan yang cukup mendekati kenyataan. Anggapan ini bisa didasarkan pada pengalaman. Contoh, masih menggunakan data pada soal 4.1, seluruhnya ada 310 rumah tangga sebagai populasi, stratum 1, stratum 2, stratum 3, masing-masing terdiri dari 155, 62, dan 93 rumah tangga. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, Biro Periklanan hanya bermaksud meneliti 40 rumah tangga. Dari stratum 1, 2, dan 3, masing-masing dipilih sampel acak sebanyak 20, 8, dan 12. Misalkan berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan 25, sigma 2 kuadrat sama dengan 225, dan sigma 3 kuadrat sama dengan 100. Berapa besarnya sampel untuk memperkirakan U kalau WI sama dengan 1/3 dengan I 1, 2, dan 3. Artinya sampel untuk setiap stratum sama besarnya. Batas kesalahan sampling B sama dengan 2 jam dan tingkat keyakinan 2 jam. Pemecahan B sama dengan 2 dikalikan sigma x st bar kuadrat sama dengan 2, atau sigma x st bar kuadrat itu sendiri sama dengan 1. Karena D sama dengan B kuadrat per 4, maka D sama dengan 1. Nilai N besar 1 sama dengan 155, N besar 2 sama dengan 62, N besar 3 sama dengan 93. Maka sigma I dari 1 sampai 3 N besar I kuadrat dikalikan dengan sigma I kuadrat per WI kuadrat sama dengan 155 kuadrat dikalikan dengan 25 dibagi dengan 1/3, kemudian ditambah dengan 62 kali 225 per 1/3
ditambah dengan 90 T kuadrat dikalikan 100 kemudian dibagi dengan 1/3 sehingga diperoleh hasil 6.991.275. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari N besar I dikalikan dengan sigma I kuadrat sama dengan 155 dikali 25 ditambah dengan 62 dikali 225 ditambah dengan 93 dikali 100. Itu hasilnya 27.125. Kemudian N kuadrat D sama dengan 310 kuadrat dikalikan 1 yaitu 96.100. Nilai N kecil sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari N I kuadrat sigma I kuadrat per WI kemudian dibagi dengan N kuadrat D ditambah dengan sigma NI kalikan dengan sigma I kuadrat sama dengan 6.991.275 dibagi dengan 96.100 ditambah dengan 27.125 sehingga diperoleh hasil 56,7 dibulatkan menjadi 57. Jadi besarnya sampel yaitu N sama dengan 57. Karena NI sama dengan N dikali WI di mana N sendiri sama dengan 57 dan WI sama dengan 1/3, maka diperoleh hasil 19. Artinya N1 sama dengan N2 sama dengan N3 sama dengan 19. Setiap stratum harus disampel acak sebanyak 19 rumah tangga. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengalokasikan sampel ke setiap stratum. Nah, setelah besarnya sampel acak yaitu nilai N sudah kita tentukan, maka selanjutnya adalah kita akan mengalokasikan N ke setiap stratum. Setiap penelitian, baik melalui kegiatan survei maupun eksperimen, selalu berusaha untuk mencapai tingkat ketelitian yang tinggi dengan jumlah biaya yang minimum. Alokasi sampel ke dalam setiap stratum dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, banyaknya elemen dalam setiap stratum. Yang kedua, tingkat heterogenitas atau variasi dari setiap stratum. Dan yang ketiga, biaya untuk memperoleh satu observasi dalam setiap stratum. Banyaknya elemen dalam setiap stratum mempengaruhi tingkat ketelitian informasi yang telah diperoleh dari sampel. Suatu sampel sebanyak 20 elemen dari populasi dalam 200 elemen akan menghasilkan informasi dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sampel sebanyak 20 elemen. Akan tetapi, dari populasi 20.000 elemen. Dengan demikian, stratum dengan banyak elemen semestinya diambil sampel yang lebih besar daripada stratum dengan elemen yang lebih sedikit. Tingkat variasi atau heterogenitas dari setiap stratum harus diperhatikan. Stratum yang sangat heterogen harus diambil sampel yang lebih besar daripada stratum yang relatif homogen. Nah, berdasarkan pertimbangan di atas, maka alokasi sampel ke setiap stratum agar diperoleh jumlah biaya yang minimum diperoleh rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya seperti terlihat pada slide, di mana nilai NI adalah banyaknya elemen stratum ke I, sigma I adalah simpangan baku stratum ke I, dan CI adalah biaya per elemen atau observasi stratum ke I. N adalah banyaknya elemen sampel. Kalau sigma I tak diketahui, bisa dipergunakan nilai berdasarkan penelitian sebelumnya atau berdasarkan range nilai dari setiap stratum. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Seorang ahli biologi akan mengadakan eksperimen dalam rangka untuk mengetahui rata-rata berat badan sejenis binatang tertentu yang diberi sejenis makanan tertentu pula. Seluruh binatang sebagai populasi sebanyak 90 ekor, di antaranya 50 jantan dan juga 40 betina. Pemisahan jenis binatang menurut jenis kelamin dapat dianggap sebagai pembentukan stratum. Stratum yang pertama, N1 sama dengan 50 ekor. Stratum yang kedua, N2 sama dengan 40 ekor. Biaya pengukuran sama untuk setiap stratum. Dari stratum yang pertama dan juga kedua, besarnya range atau berat binatang masing-masing sebesar 10 gram dan 8 gram. Dengan anggapan bahwa berat binatang mengikuti distribusi normal, maka simpangan baku sama dengan 1/4 range, sehingga sigma 1 sama dengan 10/4 sama dengan 2,5, dan sigma 2 sama dengan 8/4 sama dengan 2.
suatu perkiraan kasar. Berapa besarnya sampel untuk setiap stratum agar perkiraan rata-rata berat binatang mempunyai kesalahan sampling 1 gram dan tingkat keyakinan 95%. Berikut penyelesaiannya. Oke, baik, dalam penyelesaian ini yang pertama kita akan memecahkan dulu nilai atau banyaknya elemennya dulu. Ada nilai banyaknya elemennya di sini ada 2 sehingga kita pecahkan menjadi N1 dan juga N2. Nah, di sini untuk rumusnya itu NI sama dengan N besar I sigma I per sigma I sama dengan 1 sampai 2 NI Ki I sigma I dikalikan dengan N. Sigma I sama dengan 1 sampai 2 NI sigma I kita akan cari terlebih dahulu atau bagian penyebutnya. Nah, ketika kita mensubstitusikan nilainya seperti pada soal, maka hasilnya adalah 205. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai penyebutnya untuk N1 dan juga N2 sehingga N11 sama dengan 0,61 N dan N2 sama dengan 0,39 N. Dan demikian nilai W1 dan juga W2 nya itu merujuk pada nilai N-nya atau banyaknya elemennya sehingga W1 sama dengan N1 sama dengan 0,61 dan W2 sama dengan N2 atau 0,39. Kemudian kita akan mencari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai 2 NI kuadrat sigma I kuadrat per WI. Ketika kita mensubstitusikan seperti pada soal, maka hasilnya adalah 42,0225,1. Kemudian kita akan masuk pada sigma I sama dengan 1 sampai 2 NI kuadrat sigma I kuadrat. Sehingga ketika kita mensubstitusikan seperti nilainya pada soal, maka hasilnya adalah 472,50. Nah, nilai dari di sini adalah B kuadrat per 4 atau kita mensubstitusikan nilai 1 kuadrat per 4 sehingga hasilnya adalah 0,256. Nah, nilai N di sini kita mensubstitusikan menggunakan rumus yang sudah ada seperti pada awal. Maka rumus alokasi di sini kita mensubstitusikan nilai-nilai seperti pada soal atau yang sudah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya sehingga hasilnya adalah 16,83 kita bulatkan menjadi 17. Dan demikian nilai N1 atau NW1 sama dengan 17 dikalikan dengan 0,61 hasilnya adalah 10 hasil pembulatan. Sama juga dengan N2 sama dengan NW2 kita membuat perhitungan 17 dikalikan 0,30 hasilnya sama dengan 7 hasil pembulatan. Dan demikian alokasi proporsional apabila biaya sama besarnya untuk setiap stratum maka CI bisa diberi nilai 1. Juga kalau simpangan baku sama untuk setiap stratum CI diberi nilai 1. Maka diperoleh rumus alokasi proporsional untuk memperoleh NI sama dengan banyaknya elemen sampel acak dari stratum I. Dan demikian NI sama dengan N besar I per N dikalikan dengan N, di mana I berjalan dari 1, 2, sampai dengan K. Demikian dari saya, terima kasih. Yang berikut cara memperkirakan proporsi sebenarnya. Sebelumnya dalam subbab 4.3 telah dibahas cara membuat perkiraan tentang rata-rata U dan jumlah atau total. Sampling untuk membuat perkiraan rata-rata dan total sering disebut sampling variabel. Sekarang akan dibahas membuat perkiraan interval mengenai proporsi atau persentase. Sampling untuk membuat perkiraan proporsi dan banyaknya elemen-elemen dengan karakteristik tertentu disebut sampling atribut. Sampling variabel berkenaan dengan data kuantitatif dan berbentuk kualitatif. Seperti halnya dalam memperkirakan rata-rata dan total, di dalam memperkirakan proporsi ini, populasi juga dipecahkan atau dikelompokkan menjadi populasi yang lebih kecil atau disebut dengan stratum. Setiap stratum harus diusahakan supaya homogen atau relatif homogen. Misalnya, suatu populasi dengan N elemen dibagi menjadi K-stratum sedemikian sehingga setiap stratum homogen atau relatif homogen, di mana N besar I itu merupakan banyaknya stratum ke I, N kecil I merupakan banyaknya elemen sampel acak ke I, P besar I merupakan proporsi sebenarnya stratum ke I, dan P besar topi I merupakan proporsi stratum ke I. Berikut
jelaskan dalam tabel. Sekarang kita akan melihat rumus untuk perkiraan varians atau P besar topi ST dengan rumus seperti yang ada pada slide, di mana P besar topi ST itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan K dikali dengan N besar I dibagi dengan N besar dikali dengan P besar topi I. Selanjutnya kita mencari banyaknya stratum ke I dengan rumus S kuadrat P besar topi ST itu sama dengan 1 per N besar kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai K N besar I kuadrat dikali dengan N besar I dibagi N besar dikali dengan P besar topi I dikali Q besar topi I dibagi dengan N kecil I dikurangi dengan 1. Selanjutnya kita mencari batas kesalahan sampling dengan tingkat keyakinan 95%, di mana rumusnya B itu sama dengan Z alfa per 2 dikali dengan S kuadrat P besar topi ST. Selanjutnya kita mencari tentang perkiraan interval untuk P, di mana rumusnya itu P lebih besar dari P besar topi ST dikurangi Z alfa per 2 S besar P besar topi ST dan P lebih kecil dari P besar topi ST ditambah dengan Z alfa per 2 Z kuadrat P besar topi ST. Selanjutnya di sini ada NBB atau jumlah populasi sebelum disampling, dan NBA itu merupakan jumlah sampel yang diambil dari strata. Rumusnya itu seperti pada slide. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini seorang peneliti pasar ingin mengetahui proporsi para ibu rumah tangga yang menyenangi jenis barang konsumsi X besar. Untuk itu, ibu rumah tangga itu dikelompokkan menjadi 3 stratum, yaitu stratum pertama mereka yang tinggal di daerah yang banyak pabrik, stratum kedua mereka yang tinggal di daerah pertokoan, dan stratum yang ketiga itu mereka yang tinggal di pinggiran kota. Data dari hasil penelitian itu sebagai berikut, seperti pada slide. Terus di mana N besar 1 sama dengan 155, N besar 2 sama dengan 62, N besar 3 sama dengan 93, N kecil 1 sama dengan 20, N kecil 2 sama dengan 8, dan N kecil 3 sama dengan 12. A kecil 1 sama dengan 16, A2 sama dengan 2, dan A3 sama dengan 6. Berdasarkan data yang ada, buat perkiraan interval proporsi ibu rumah tangga yang menyukai barang konsumsi X dengan tingkat keyakinan 95%. Setelah diperoleh hasil tersebut, perkiraan interval proporsi ibu rumah tangga menyukai barang konsumen X dengan tingkat keyakinan 95% adalah B sama dengan 2 kali S PST sama dengan 2 kali akar 0,0045, sehingga diperoleh hasil sama dengan 0,1342, dan juga diperoleh NBB-nya sama dengan 0,4658 dan juga NBA-nya sama dengan 0,7342. Jadi dengan tingkat keyakinan 95%, proporsi ibu rumah tangga yang menyukai barang konsumen X antara 46,58% sampai dengan 73,42%. Kesalahan sampling yaitu 0,1342 atau 13,42%. Kesalahan samplingnya sangat besar. Untuk memperkecilnya harus memperbesar sampel dari setiap stratum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.